Halo teman-teman, perkenalkan saya Dea Christine dengan NIM 12331510149. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai Pancasila sebagai dasar negara. Selamat mendengarkan. Nah, pembahasan yang pertama yaitu mengenai konsep dan urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama-tama kita membahas konsep dasar negara terlebih dahulu. Nah, secara terminologis atau secara ilmiah, dasar negara ini dapat diartikan sebagai landasan atau sumber dalam membentuk dan menyelenggarakan suatu negara. Nah, suatu negara yang merupakan kesatuan tatanan hukum, terdapat suatu kaidah tertinggi yang kedudukannya lebih tinggi daripada undang-undang dasar atau biasa disebut dengan Stat Fundamental Norm atau bagi Indonesia disebut juga Pancasila. Nah, maka dapat dikatakan dasar negara merupakan suatu norma dasar dalam penyelenggaraan bernegara yang menjadi sumber dari segala sumber hukum sekaligus sebagai cita hukum baik secara tertulis maupun tidak tertulis dalam suatu negara. Kemudian yang kedua ada urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Nah, dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni tahun 1945, Soekarno menyebutkan dasar negara dengan menggunakan bahasa Belanda yaitu filosofis Grensleg dan juga menggunakan istilah yaitu Weltanschauung. Nah, Soekarno dalam pidatonya melukiskan urgensi Pancasila bagi bangsa Indonesia secara ringkas tapi meyakinkan yaitu sebagai berikut ini. Pancasila adalah Weltanschauung, satu dasar falsafah. Pancasila adalah satu alat pemersatu bangsa yang juga pada hakikatnya satu alat mempersatukan dalam perjuangan melenyapkan segala penyakit yang telah dilawan berpuluh-puluh tahun, yaitu terutama imperialisme, perjuangan suatu bangsa, perjuangan melawan imperialisme, perjuangan mencapai kemerdekaan, perjuangan sesuatu bangsa yang membawa corak-corak sendiri-sendiri. Nah, tidak ada dua bangsa yang cara berjuangnya sama. Tiap-tiap bangsa mempunyai cara perjuangannya sendiri dan mempunyai karakteristiknya sendiri. Oleh karena itu, pada hakikatnya bangsa sebagai individu mempunyai kepribadian sendiri. Kepribadian yang terwujud dalam berbagai hal, dalam kenyataannya, dalam perekonomiannya, dalam wataknya, dan lain sebagainya. Nah, untuk memahami urgensi Pancasila sebagai dasar negara, sebenarnya dapat menggunakan dua pendekatan, yaitu institusional atau kelembagaan, dan yang kedua ada human resources atau personal atau sumber daya manusia. Nah, yang pertama yaitu pendekatan institusional. Pendekatan institusional yaitu membentuk dan menyelenggarakan negara yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila, sehingga negara Indonesia memenuhi unsur-unsur sebagai negara modern yang menjamin terwujudnya tujuan negara atau terpenuhinya kepentingan nasional atau national interest yang bermuara pada terwujudnya masyarakat adil dan makmur. Yang kedua ada human resources. Human resources terletak pada dua aspek, yaitu orang-orang yang memegang jabatan dalam pemerintahan atau disebut dengan aparatur negara yang melaksanakan nilai-nilai Pancasila secara murni dan konsekuensi di dalam pemenuhan tugas dan tanggung jawabnya. Nah, maka dapat disimpulkan Pancasila sebagai dasar negara ini mengandung makna bahwa nilai-nilai Pancasila harus menjadi dasar dan pedoman dalam membentuk dan menyelenggarakan negara, termasuk menjadi sumber dan pedoman dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, kemudian ada pendapat dari Nurwadi yang menjelaskan bahwa urgensi Pancasila sebagai dasar negara terdapat dua hal. Yang pertama, agar para pejabat publik dapat menyelenggarakan negara dan tidak kehilangan arah. Dan yang kedua, agar partisipasi aktif seluruh warga negara dalam proses pembangunan dalam berbagai bidang kehidupan dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Nah, kemudian pembahasan yang selanjutnya yaitu alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai dasar negara. Nah, terdapat banyak alasan mengapa kajian ini penting untuk dibahas. Nah, berikut beberapa 3 di antaranya. Yang pertama ada identitas bangsa. Artinya Pancasila merupakan identitas dan jati diri bangsa Indonesia. Kajian Pancasila ini membantu mahasiswa memahami nilai-nilai yang membentuk karakter dan budaya bangsa, sehingga kita sebagai mahasiswa dapat menghargai warisan budaya dan sejarah Indonesia. Kemudian yang kedua juga ada dasar hukum negara. Nah, Pancasila
berfungsi sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Semua peraturan perundang-undangan harus berlandaskan pada Pancasila, sehingga pemahaman yang mendalam tentang Pancasila sebagai dasar hukum ini sangat penting untuk kita bahas, agar kita dapat memahami sistem hukum dan pemerintahan di Indonesia. Kemudian yang ketiga ada panduan moral dan etika. Nah, artinya Pancasila mengandung nilai-nilai dan moral etika yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Kajian ini membantu kita mahasiswa untuk menginternalisasi nilai-nilai tersebut dalam lingkungan kita. Kemudian ada pembahasan terkait menggali sumber historis, sosiologis, politis Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, sumber historis. Nah, Pancasila dijadikan sebagai dasar negara yaitu sewaktu ditetapkannya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang kedua ada sumber politis. Nah, di dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang 1945 terkandung makna bahwa Pancasila menjelma menjadi asas dalam sistem demokrasi konstitusional. Nah, konsekuensinya yaitu Pancasila menjadi dasar etik dalam kehidupan politik bangsa Indonesia. Kemudian ada sumber sosiologis. Nah, pokok-pokok moralitas dan haluan kebangsaan kenegaraan menurut Pancasila ada 5 sila. Yang pertama, nilai-nilai ketuhanan. Nah, nilai-nilai ketuhanan ini bersumber sebagai etika dan spiritualitas. Kemudian nilai-nilai kemanusiaan ini bersumber dari hukum Tuhan, hukum alam, dan sifat-sifat sosial. Kemudian yang ketiga, nilai-nilai kemanusiaan ini harus mengakar kuat dalam lingkungan pergaulan kebangsaan. Kemudian yang keempat, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, dan nilai serta cita-cita kebangsaan itu dalam aktualisasinya harus menjunjung tinggi kedaulatan rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dan yang terakhir atau yang kelima ada nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai dan cita kebangsaan serta demokrasi permusyawaratan. Nah, itu artinya sejauh dalam mewujudkan keadilan sosial, dalam visi keadilan sosial menurut Pancasila, yang dikehendaki adalah adanya keseimbangan antara peran manusia sebagai makhluk individu dan peran manusia sebagai makhluk sosial. Juga adanya keseimbangan antara pemenuhan hak sipil, politik dengan hal ekonomi, sosial, dan budaya. Selanjutnya ada argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama yang kita bahas yaitu mengenai dinamika Pancasila sebagai dasar negara. Nah, Pancasila mengalami banyak dinamika. Yang pertama itu perubahan sistem pemerintahan. Nah, sejak kemerdekaan, Indonesia telah mengalami berbagai perubahan sistem pemerintahan, seperti masa demokrasi parlementer, kemudian demokrasi terpimpin, hingga ke era reformasi. Nah, dalam setiap fase ini, penerapan Pancasila sebagai dasar negara mengalami penafsiran yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan politik dan sosial pada masanya. Kemudian ada juga era reformasi. Setelah Orde Baru, Pancasila mengalami dinamika baru di era reformasi, di mana nilai-nilai demokrasi dan keterbukaan di sini mulai lebih ditekankan. Namun tantangan juga muncul dalam memastikan bahwa nilai-nilai Pancasila tetap menjadi landasan utama dalam proses demokrasi. Nah, tantangan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara adalah fondasi utama bagi keberlangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Namun banyak tantangan yang dihadapi dalam menjalankan fungsinya sebagai dasar negara yang mempersatukan bangsa. Beberapa di antaranya yaitu adanya dinamika politik, dinamika sosial, globalisasi, kemudian juga pengaruh budaya asing, radikalisme, intoleransi, dan bahkan tantangan berasal dari internal sendiri, yaitu kurangnya pemahaman generasi muda, yang hal ini secara terus-menerus menantang penerapan nilai-nilai Pancasila secara konsisten. Kemudian ada esensi dan urgensi Pancasila. Nah, esensi Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila adalah substansi esensial yang mendapatkan kedudukan formal yuridis dalam pembukaan UUD NKRI 1945. Oleh karena itu, rumusan Pancasila sebagai dasar negara adalah sebagaimana yang terdapat dalam pembukaan UUD NKRI tahun 1945. Kemudian,
Urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Hal ini telah saya jelaskan sebelumnya, yaitu dalam memahami urgensi Pancasila sebagai dasar negara dapat menggunakan dua pendekatan tadi. Yang pertama pendekatan institusional atau kelembagaan, dan yang kedua ada pendekatan human resources atau personal atau sumber daya manusia. Baik, demikianlah yang bisa saya sampaikan terkait materi Pancasila sebagai dasar negara. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.